tapi seperti eh, di disasar sebagai aktivitas sebelumnya, misalnya sebagai pegiat sosial, pegiat media, atau juga sebagai aktivis HAM yang justru semua itu sangat berdampak pada perempuan ya, terdampak pada ibunya, istrinya, atau saudaranya. eh Nanti mungkin laporan LNHAM sendiri juga laporan ini akan memperkuat, menambah data dan justru menjadi juga bagian yang tak terpisahkan dari laporan LNHAM. Terima kasih. Atau untuk memperkaya laporan yang sedang disusun oleh 6 LNHAM ya, terkait dengan penelusuran fakta di balik demonstrasi Agustus sampai September 2025 kemarin. Terima kasih juga tadi Mbak Dahlia juga mengingatkan kita untuk memperkaya laporan dan jangan melupakan perspektif perempuan ya, karena perempuan selain menjadi korban, baik itu berhadapan langsung dengan hukum ataupun menjadi korban tidak langsung, tapi kemarin juga banyak menjadi frontliner dan simbol terkait dengan aksi demonstrasi itu sendiri. Kalau teman-teman ingat ada ibu-ibu yang pakai kerudung pink yang kemudian menjadi simbol kita masyarakat sipil mahasiswa menggunakan warna pink sebagai identitas perlawanan, juga muncul gerakan ibu-ibu dan sebagainya. Itu juga menjadi satu poin penting terkait dengan demonstrasi Agustus 2025 kemarin. Teman-teman, di depan kita masih ada panelis yang penting sekali untuk memberikan respon. Judul dari laporan Komisi Pencari Fakta ini adalah Operasi Pembungkaman Kaum Muda gitu ya. Dan kalau kita lihat kemarin baik itu masa aksi yang turun ataupun yang menjadi tahanan politik ini adalah orang-orang muda. Banyak dari mereka adalah pelajar, adalah mahasiswa gitu ya. Dan tadi dari pemapar kita berkali-kali menyebut ada yang namanya chilling effect gitu. Sebenarnya yang mau dilakukan oleh negara bukan sekedar menghukum, tapi menciptakan chilling effect atau sebuah warga negara menjadi takut atau khawatir atau menahan dirinya untuk menggunakan hak sipil dan hak politiknya yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi karena khawatir atas konsekuensi sosial, politik, hukum dan bahkan ekonomi. Nah, kita akan mendengar dari panelis di depan, mungkin yang pertama dari Mas Iqbal Haris ya dari IPB, bagaimana demonstrasi dan respon dari negara termasuk vonis-vonis penegak hukum itu berdampak ke anak muda yang seharusnya bersikap kritis di tengah kebijakan yang justru menunjukkan semakin penting kita untuk memantau, untuk mengkritis pemerintah. Silahkan Mas Iqbal Haris. Oke, terima kasih banyak Mbak Almas gitu ya. Kalau dari kita menanggapi sendiri bukti dari KPF atau Komisi Pencari Fakta yang sudah menerima laporan investigasi tentang peristiwa pasca Agustus itu, kita melihat bahwasanya ini adalah pertanda kalau semisal kebebasan berekspresi dan juga berpendapat itu tidak seaman ketika sebelum aksi demonstrasi di Agustus 2025 kemarin. Kita melihat juga bahwasanya di ranah-ranah kepemudaan itu kita tidak lagi bisa menghasilkan sebuah narasi, sebuah gagasan yang itu akhirnya bisa dijamin keamanannya seperti itu. Karena mungkin kalau sekarang dalam konteks di ruang-ruang digital banyak sekali intimidasi, represi dan juga teror yang seringkali dilayangkan kepada kita sebagai generasi muda. Terbaru dari kita dari IPB sendiri, dari BEM itu ketua BEM-nya sempat dilayangkan karena hari ini kita menginisiasi aksi di MK. Itu kemarin malam sempat dikirimin foto AI, itu kayak diedit rada sensual seperti itu mungkin, dan itu cukup mengakibatkan efek psikososial yang cukup luar biasa untuk ketua BEM sendiri dan juga untuk keluarganya. Ini mungkin jadi salah satu paradigma baru kita menanggapi tentang represivitas, bahwasanya represivitas tidak hanya terjadi ketika aksi saja, tetapi pun saat pra dan juga pasca aksi itu
sekarang sangat terbuka sekali potensi-potensi untuk kemudian menghasilkan intimidasi kepada aktor-aktor yang ada dalam gerakan. Terus dalam kita gerakan masyarakat, saya tadi menarik ada satu kutipan bahwasanya akan ada mobilisasi apa kalau misalkan dulu tahun 74 itu ada produk NKK BKK. Sekarang kita menerka-nerka apa sih yang akan dihasilkan pemerintah untuk kemudian melemahkan daripada gerakan mahasiswa itu sendiri. Kemarin juga sempat kita di kampus ketika pra Agustus itu IPB itu mengundang TNI yang dalam tanda kutip katanya belajar. Belajarnya ini disiapkan katanya untuk program SPPI. Kita tidak bisa menunjukkan secara langsung kausalitas antara adanya TNI di kampus kemudian itu mempengaruhi kebebasan berekspresi dan berdemokrasi itu seperti apa. Tapi yang jelas itu menimbulkan kekhawatiran bagi kita apakah kita akan seaman itu untuk melakukan gerakan-gerakan kita entah konsolidasi ataupun aksi. Kemudian yang kedua adalah terbaru rektor itu mengadakan pertemuan dengan TNI. Ini tentunya menambah pertanyaan lagi, ada apa sebetulnya yang terjadi di IPB itu dalam ranah ruang kebebasan sipil. Karena dengan adanya normalisasi kegiatan-kegiatan militeristik di ranah sipil itu tentunya menambah kekhawatiran untuk kita sendiri di gerakan kepemudaan. Di samping itu di isu disiplin keilmuan kita karena kita concern di land reform, di reforma agraria, dalam ratusan kasus di Bogor itu seringkali di lapangan konflik antar masyarakat petani dengan dalam sengketa lahan itu biasanya terjadi bergesekannya itu dengan pihak aparat entah TNI AU ataupun dengan kepolisian itu seringkali terjadi di lapangan. Makanya seiring dengan normalisasi adanya militer di ranah-ranah sipil, kekhawatiran kita adalah meningkat kembali konflik agraria di lapangan. Maka untuk kita mewujudkan reforma agraria sejati itu akan lebih sulit begitu. Karena dengan adanya normalisasi seperti itu. Maka harapannya ke depannya jangan sampai inkompetensi pemerintah itu membunuh lebih banyak orang. Karena kami rasa dengan awalnya ketidakpekaan pemerintah dalam respon protes dan kritik dari masyarakat menghasilkan lebih banyak korban dan juga lebih banyak penyelewengan terhadap konstitusi kita. Maka kedepannya kita harap pemerintah itu bisa lebih peka dan juga bisa lebih menghasilkan produk kebijakan yang berkeadilan tentunya dan juga menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar melihat kritik itu sebagai gangguan dan ancaman, tetapi sebagai konstruksi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil. Mungkin cara pandang pemerintah sekarang yang itu harus diubah menanggapi, apalagi kita di di kampus gitu ya, di mahasiswa, tentunya kita menghasilkan kritik pun tidak semerta-merta langsung mengeluarkan begitu saja, ada proses, ada penelitian, ada juga kajian gitu yang kita hasilkan. Maka ya kembali harapannya pemerintah bisa lebih bijak dan pada akhirnya lebih cerdas begitu menanggapi sebuah respon kritik. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Sebetulnya orang muda, mahasiswa, aktivis begitu ya, ini sudah memainkan perannya dengan baik di iklim demokrasi. Hanya saja seringkali respon atau reaksi yang dilakukan oleh pemerintah itu justru membunuh iklim demokrasi itu sendiri dengan menciptakan ketakutan begitu ya, rasa tidak aman untuk kita menggunakan hak sipil dan hak politik kita yang jelas tadi ya disebutkan oleh pemapar ini sudah dijamin oleh konstitusi. Nah, bagaimana sebelum Mas Iqbal di BEM IPB ya? Oh, di BEM IPB. Dari UI dan dari Jentera mungkin siapa dulu? Dari Vito Jordan dari mahasiswa UI? Dari BEM ya? Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal, saya Jordan. Kebetulan saat ini saya tidak ada jabatan resmi dalam lembaga tinggi mahasiswa, tapi tahun lalu saya ada di BEM Fakultas BEM UI sebagai koordinator bidang sosial politik. Jadi saya ikut mengalami secara empiris apa-apa saja yang dipaparkan tadi dalam laporan. Kalau dari kami sebagai mahasiswa UI, pertama-tama sekali tentunya kami berterima kasih kepada semua penyusun laporan faktual ini dan akademis ini dari Komisi Pencari Fakta, karena satu hal yang saya ingin soroti adalah bahwa kami semua sebenarnya sebagai mahasiswa UI
sudah banyak tahu indikasi-indikasi yang terjadi di dalam laporan tersebut. Adanya operasi yang sistematis, adanya upaya pembungkaman dan sebagainya. Tetapi sampai terhitung sampai hari inilah kami belum bisa menyatakannya dengan pasti. Kami hanya bisa mengambil potongan-potongan kejadian dan sudah memproteskan itu kepada pemerintah gitu. Kami tidak bisa mengatakan dengan pasti, dengan objektif dan dengan cara yang akademis bahwa benar ada upaya sistematis untuk membungkam kami para anak muda sebagai bagian dari rakyat Indonesia, sebagai bagian dari pergerakan rakyat Indonesia gitu. Nah mungkin ketika kalau kami lokalisasi ke wilayah Universitas Indonesia sendiri, kami mengalami betul apa yang dilaporkan di dalam laporan ini. Setidaknya beberapa saat sebelum kami turun aksi pada tanggal 29 Agustus sebagai respons dari pembunuhan saudara kami Afan Kurniawan gitu. Bahwa pada saat kami mau turun aksi saja ada dugaan-dugaan ada mobil Brimob yang masuk ke dalam kawasan kampus. Kemudian selama aksi dan bahkan pasca aksi di hari yang sama terjadi upaya-upaya teror ke daerah kos-kosan kami di sekitar kampus UI. Gitu, yang beberapa kejadian ini bisa kami verifikasi dan objektif gitu. Tetapi tentu apa yang dilakukan dalam upaya sistematis ini entah siapapun aktornya secara pasti gitu, bisa kami katakan efektif dalam menimbulkan dalam meredam kemarahan kami sebagai mahasiswa gitu. Karena yang diserang satu, apa yang menjadi ketakutan kami yang terbesar adalah satu, masa depan kami. Kami sebagai anak muda tentunya berpikir bagaimana masa depan kami nanti. Kami masih punya umur yang panjang dan pelaku-pelaku operasi ini menggunakan cara yang efektif, membungkam kami, mengkriminalisasi kami, menyebarkan teror kepada kami. Bahkan tidak berhenti sampai situ saja. Beberapa hari, beberapa minggu bahkan setelah aksi Agustus ini, masih dalam framework aksi Agustus juga, terjadi upaya-upaya kooptasi dari unsur-unsur pemerintahan kepada BEM kami, kepada BEM UI, di mana kami menemukan indikasi ketua BEM UI kami mengadakan kesepakatan dengan pihak pemerintah. Tidak bisa kami sebut siapa. Bahwa terjadi transaksi di situ yang menghasilkan janji bahwa gerakan mahasiswa akan dikondisikan. Kemudian juga mungkin teman-teman mengetahui adanya audiensi yang dilakukan oleh seorang mahasiswa UI ke DPR gitu. Dan salah satu permohonan, salah satu tuntutan dari mahasiswa UI tersebut yang mengaku-ngaku sebagai ketua BEM UI itu adalah meminta pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi dugaan makar. Betapa menyakitkannya hal tersebut gitu loh. Kita sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari rakyat yang seharusnya bergerak saat itu mendapat momentum yang luar biasa. Malah ada satu unsur dari kami yang ingin supaya kita itu makin ditekan. Kami melihat di sini upaya kooptasi yang sangat luar biasa. Pemerintah tidak hanya menekan lewat kriminalisasi, lewat kekerasan fisik, tetapi juga dengan kooptasi yang luar biasa. Bahkan ketika kalau kami tarik lagi frameworknya lebih jauh lagi, sampai bulan ini kebetulan saya dan beberapa teman saya menjadi bagian dari korban teror juga. Kami melihat di sini polanya sangat unik, menyerang mahasiswa-mahasiswa yang memang aktif bersuara, aktif dalam bidang sosial politik di tempatnya masing-masing, fakultasnya masing-masing, diserang dengan doxing, lalu upaya peretasan, bahkan pengiriman paket-paket senjata tajam ke rumah pribadi kami masing-masing gitu. Kami di sini melihat bahwa upaya penyebaran teror ini tidak berhenti sampai pada framework aksi Agustus saja, tapi sampai hari ini juga. Bahkan sebenarnya ada juga teman-teman kami yang pasti mengalami upaya-upaya teror tersebut. Tadi sudah disampaikan juga oleh kawan kami dari PB. Nah, inilah amarah-amarah yang terbumbung selama ini sebenarnya dari kami sendiri sebagai mahasiswa. Akhirnya kami lega bahwa benar ada dukungan bukti ilmiah dari teman-teman Komisi Pencari Fakta terkait semua upaya teror ini. Kalau dari kami sendiri, kami sudah kepala kecewa gitu dengan pemerintah bahwa
bukan hanya gagal dalam mengatasi, tapi bahkan bisa jadi terlibat secara aktif gitu dengan adanya upaya operasi TNI dan sebagainya, kriminalisasi, bahkan di dalam proses kriminalisasi tersebut terjadi tindakan-tindakan kriminal sebenarnya yang dilakukan oleh polisi, memukuli, menendang, bahkan membunuh kawan-kawan kami gitu. Sebagai anak-anak muda, kami di sini hanya mungkin mau menyampaikan kepada kita semua sesama warga, sesama masyarakat sipil, bahwa ternyata amarah kita, kecurigaan kita, kekecewaan kita selama bulan Agustus sampai sepanjang 2025 kemarin itu benar adanya, bahwa amarah kita itu sah selama ini. Kemarahan kita terjustifikasi bahwa memang pemerintah negara sedang mengupayakan untuk meredam gerakan-gerakan kita, untuk meredam keresahan kita yang sebenarnya sah secara konstitusional, dijamin oleh semua hukum yang berlaku saat ini, bahwa kita berhak untuk protes, kita berhak untuk kecewa. Tetapi negara sayangnya gagal sekali memberikan perlindungan kepada kita. Maka dari itu mungkin pada masyarakat sipil, pada seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini menyaksikan, baiknya kita mungkin berefleksi, mengapa kita saat itu bisa dengan mudahnya dikooptasi, bisa dengan mudahnya ditekan. Momentum yang luar biasa itu kita bisa gagal dengan adanya upaya isu-isu darurat militer dan sebagainya. Mungkin ini saatnya kembali kita timbulkan lagi keresahan kita, bahwa memang benar masih banyak saudara-saudara kita yang belum jelas kasusnya, yang belum jelas statusnya, masih hilang, masih belum ditemukan siapa pembunuhnya, masih belum dihukum dengan pantas siapa-siapa pembunuhnya. Mungkin saatnya kita kembali hidupkan keresahan kita, bahkan amarah kita kembali. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Vito, pandangan dan responnya. Benar sekali ya, sebetulnya tujuan dari Komisi Pencari Fakta ini tidak hanya ingin membongkar fakta di balik aksi demonstrasi Agustus 2025 kemarin, tapi juga ingin mengajak kita merefleksikan bagaimana kita sebetulnya menghadapi aksi demonstrasi, kemudian juga merespon sikap represif begitu yang ditunjukkan oleh aparat maupun dari pihak pemerintah. Tadi juga disampaikan begitu ya, bahwa pembungkaman itu ternyata ya tidak hanya terjadi di aksi Agustus 2025, tapi berlanjut berlanjut di dunia kampus, bahkan ya di dunia kelompok atau kolektif orang muda, yang ini harus kita pandang sebagai semakin valid bahwa yang terjadi hari ini bukan hanya soal kriminalisasi terhadap puluhan, ratusan atau bahkan ribuan orang begitu, tapi pembungkaman yang lebih massal dari angka yang tadi dipaparkan oleh Dimas dari Kontras. Selanjutnya sebelum ke keluarga Tapol, mungkin satu lagi ya dari mahasiswa, Dery dari Jentera. Silahkan Dery. Baik, pertama mungkin untuk singkat waktu juga ya. Sebetulnya saya dari Prima dari STH Indonesia Jentera. Tentu pertama ingin mengapresiasi teman-teman dari KPF juga, bagaimana teman-teman Komisi Mencari Fakta sebagai bagian dari aliansi masyarakat sipil bisa mengupayakan bagaimana kita sebagai warga negara di era yang seperti ini punya counter narasi dan juga punya narasi yang cukup kuat untuk melawan hegemoni narasi tunggal dari pemerintah. Penyelenggara negara. Biasa Mbak Bibip marah kalau saya nyebut pemerintah. Penyelenggara negara. Karena tentu sangat berbahaya ketika negara yang punya segala macam sumber daya, kemudian mereka bisa menentukan mana yang baik dan buruk, mana yang fakta, mana yang bukan. Dan itu hanya bisa kita lakukan secara kolektif ya, dan salah satunya lewat teman-teman dari KPF ini. Saya sangat mengapresiasi. Nah, terkait refleksi, mungkin ada beberapa hal yang saya catat ya, dan tapi pada titik tolak pertamanya adalah terkait kewargaan dan juga sebetulnya kegagapan penyelenggara negara dalam menyikapi bonus demografi itu sendiri. Dalam konteks kewargaan atau politik kewargaan, sebetulnya kita bisa melihat gitu ya, bahwa tindak tanduk negara pada saat ya selama inilah, dan terutama puncaknya ketika Agustus itu sebetulnya
bukan sebuah upaya untuk meredam, mengantisipasi atau apa bahasa kasarnya, memitigasi gitu ya. Tetapi yang bisa kita perhatikan secara jelas dan secara telanjang adalah paradigma negara yang berubah menjadi sangat militeristik. Jadi negara itu tidak malu-malu dan juga tidak merasa harus bersopan santun sebagaimana mereka menyuruh kita ketika kita berkritik gitu ya. Tapi mereka secara terang-terangan gitu bahwa kami menggunakan pendekatan kekerasan, kami menggunakan pendekatan militeristik, dan itu sangat terlihat dari apa yang terjadi pada bulan Agustus. Beberapa teman dari Jentera turun di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Untuk saya di Jumat dan Sabtu di Kuitang gitu ya. Jumatnya saya di lapangan, sementara Sabtunya di YLBHI. Itu bagaimana listrik dimatikan, tembakan asal aja dari mereka. Mereka nggak peduli mau itu pers kek, para medis kek, apa kek. Mereka ingin mempertontonkan pamer kekuasaan bahwa demonstran itu bukanlah rakyat yang menagih janji, tetapi sebagai ancaman stabilitas keamanan negara. Dan itu mereka lakukan bukan secara sembunyi-sembunyi, tapi secara terang-terangan, teman-teman. Itu yang saya catat pertama gitu, bahwa negara sedang mereproduksi paradigma baru bahwa demonstran dan kritik adalah sebuah upaya mengancam keamanan negara gitu. Sementara dari konteks demografi, kekecewaan saya dan mungkin mengatasnamakan teman-teman Jentera ya, bahwa negara ini bangga dengan bonus demografi gitu ya. Ya teman-teman mungkin tahu lah ya, wah Indonesia ini banyak generasi mudanya. Tapi ketika generasi mudanya banyak, mereka justru gagap menghadapi itu. Mereka gagap menghadapi kita. Mereka takut, makanya mereka memotong semua pergerakan kita bahkan sebelum kita sempat bertumbuh. Coba teman-teman perhatikan gitu. Negara ini kan di satu sisi bangga ya, banyak generasi muda. Tapi generasi mudanya pinter dikit, mereka alergi gitu. Jadi yang mereka ingin produksi adalah bukan generasi muda yang cerdas, yang mewujudkan pembukaan UUD itulah yang panjang itu, tetapi generasi muda yang bisa dengan mudah mereka setir. Mereka cekoki dengan segala macam narasi, sehingga ketika generasi mudanya yang pinter-pinter, yang kritis, mereka justru terkesan kayak kontra gitu loh. Negara itu takut terhadap kita, takut terhadap generasi muda yang pintar dan kritis, sehingga itu sangat kontradiktif dan membuat kami kecewa gitu. Jadi sebetulnya negara ini bukan saja gagap, tapi juga gagal memahami gitu dari bonus demografi yang sering mereka bangga-banggakan itu. Nah, ini kemudian membuat saya menyimpulkan dua hasil dari kontemplasi ya Kak Almas. Pertama, sepertinya kita harus mulai mengurangi terminologi bodoh dan inkompeten. Negara tuh nggak bodoh, negara tuh nggak inkompeten, mereka sangat kompeten, mereka sangat pintar. Ya, mereka tuh cerdas, mereka paham. Justru karena mereka paham, mereka menggunakan cara-cara seperti ini untuk membungkam kita. Prabowo itu bukan gak tahu apa yang terjadi gitu. BIN itu gak nganggur, tapi mereka tahu cara mempermainkan kita sebagai masyarakat adalah dengan cara-cara seperti ini. Pura-pura bego gitu ya, pura-pura gak dengar, tapi itulah cara mereka. Jadi mungkin kita harus berhenti menggunakan kata bodoh, tapi emang jahat aja. Licik ya? Licik seperti itu. Itu kontemplasi pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana saya memandang negara itu ketika konteks Agustus ya dalam hal ini sebetulnya suka dengan kekacauan. Kalau kita pakai teori kenegaraan, kekacauan itu kan sebetulnya momentum tepat untuk merekonsolidasi kekuasaan. Mengakumulasikan kapital ya apapun itulah. Jadi negara tuh seneng kalau chaos, karena ketika kekacauan itu banyak pos-pos kosong yang bisa luput dari pengamatan, sehingga mereka tuh bisa merekonsolidasi, bisa nego-nego, bisa masuk sana masuk sini karena situasi lagi kacau. Jadi saya nggak bilang Agustus itu rekayasa, enggak ya, itu valid dan itu sah kemarahan kita. Tetapi negara itu justru senang, makanya mereka ya mungkin ambil bagian kayak oke, mumpung kacau kita bikin chaos sekalian. Ya kan, tentara ribut sama polisi, Safri lawan Dasko, Safri lawan Listio, itu semua untuk mereka mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Sehingga itu cukup menarik gitu, bahwa negara mungkin memimpikan kekacauan sehingga mereka bisa ngambil hal-hal yang menguntungkan dari situ. Nah, mungkin akhir kata, takutnya udah 5 menit, itu mungkin keresahan yang bisa kami sampaikan ya. Dan terkait tuntutan, jujur kami di Jentera nggak punya tuntutan apa-apa ke negara karena kami udah muak juga, capek.
Semua riset kami, kajian kami, jangankan kami sebagai mahasiswa, yang ahli-ahli saja mungkin cuma sampai di meja mereka dan dibuang ke tong sampah gitu. Tapi alih-alih tuntutan kepada negara, justru di sini saya ingin menyampaikan gitu bahwa kita jangan melupakan bahwa merawat dan mengasihi adalah bentuk periksa fisiknya teman-teman. Mereka dipalak, orang tua mereka ketika pengadilan dipalakin uang. Udah pusing fisik, pusing hati. Dan mereka merasa ditinggalkan. Karena mereka merasa, kalau kami udah masuk Mabes, nanti ketika kami keluar, orang-orang akan curiga kepada kami. Nanti kami dituduh cepu gitu, dituduh apa. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kita perlu refleksi sebagai sesama gerakan ya. Iya. Bagaimana merawat, mengasihi, kita kembali ke basis-basis. Kita galakan lagi bahwa perlawanan tuh gak selalu serta-merta di jalan. Tapi bagaimana kita bisa berkolektif, bersolidaritas, mengisi kekosongan-kekosongan gitu. Orang tua yang ditinggal anaknya, anak yang ditinggal orang tuanya, kekasih yang ditinggalkan pacarnya. Itu sangat berbahaya jika itu dibiarkan kosong. Maka kita bisa ambil peran, kita solidaritas, kita merawat, mengasihi teman-teman di basis-basis kita terkecil. Terutama juga untuk tapol-tapol yang di luar Jakarta ya, di Bandung, di Surabaya, di Jawa Tengah, dimanapun itu, yang berbaju hitam dibilang anarko gitu kan. Iya. Maksudnya ayo kita pulang ke basis dan kita galakan lagi solidaritas kita gitu. Jangan sampai kita tinggalkan teman-teman kita yang saat ini sedang merasakan dinginnya sel penjara. Tapi kita buktikan bahwa kita ada untuk mereka gitu. Dan kita memberikan perhatian yang sama ke siapapun mereka di kota manapun, bahwa mereka sama-sama generasi muda yang menyuarakan keresahan, sehingga semuanya harus kita bela dengan sama. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Kak Mas. Oke, terima kasih Dery, silakan tepuk tangannya. Nah, menyambung Dery, ini juga hadir perwakilan dari keluarga tahanan politik yang tadi Dery sampaikan ya, bahwa aksi demonstrasi 2025 kemarin itu memang masih menyisakan ada banyak tahanan-tahanan politik yang sedang menghadapi ketidakadilan gitu, yang tentu saja tidak boleh kita tinggalkan. Aksi kemarin ada yang aksi pulang kembali ke kehidupan normalnya gitu ya, ada yang melakukan pendampingan hukum, tapi ada juga yang sampai hari ini masih menjadi tahanan politik tanpa kejelasan. Nah, silakan Mas Amar menyampaikan responnya atas temuan Komisi Pencari Fakta ataupun pandangannya secara umum terkait dengan situasi yang terjadi saat ini. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, kalau tadi para akademisi, ya mohon maaf saya terbatas di retorika saya sendiri, jadi saya harus menggunakan catatan nih. Kalau tadi Mas Jordan dari UI kan menyampaikan pengalaman empirisnya, maka saya menyampaikan pengalaman saya sebagai penyintas. Jadi di samping saya keluarga dari korban, dari Tapol tadi ya, saya juga penyintas karena pada saat itu tanggal 29 itu saya juga ditangkap. Nah, ditangkapnya saya dalam keadaan sedang mencari adik saya itu. Jadi saya bertanya kepada kepolisian awalnya gitu kan, yang yang sedang berjaga. Saya ingin mencari adik saya gitu, tapi ternyata saya langsung dibawa oleh Brimob yang menggunakan kendaraan. Gitu. Nah, tanggapan saya sebenarnya awalnya saya kurang setuju dengan istilah tapol. Nah, cuma lambat laun saya berpikir ya ini sesuai gitu, karena korban-korban ini merupakan korban dari eskalasi politik yang tidak sehat. Gitu. Nah, mereka ini kan bukan mau mengkudeta gitu, jadi kenapa pemerintah harus takut? Yang dikritisi juga kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat gitu. Kenapa ketika rakyat mengkritisi seharusnya kan berpikir lebih jauh lagi gitu. Karena rakyat yang harus dijalani gitu, yang dilayani. Nah, kemudian terkait kerusuhan ini agak saya sayangkan ketika aparat lebih mengusungkan tindakan represif daripada preventif. Sedangkan banyak Bangpol ya, ada FKDM, ada KKUB, ada FPK. Ini kan yang ditujukan didirikan untuk
apa ya ibaratnya menggunakan tindakan preventif terjadinya kerusuhan tadi. Tapi setelah saya lihat tadi ya faktanya bahwasanya ternyata kerusuhan itu sendiri didalangi oleh orang-orang yang tadi ya oknum-oknum. Mau dibilang oknum juga mereka kan bilang oknum mereka juga terafiliasi oleh baik itu satuannya mungkin borongannya juga ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan tadi itu membuat trauma. Nah, kalau tadi pembungkaman terhadap akademisi, nah ini pembungkaman terhadap rakyat, kaum muda. Nah, sehingga stigmanya yang dibangun adalah menakuti, ya yang tadi ya, chilling effect tadi ya. Nah, hasil dari sidang yang telah kami terima ini sangat mengecewakan bagi kami. Juga kami jadi tidak punya harapan nih terhadap lembaga-lembaga yang ada, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif gitu. Karena tadi ya, legislatifnya yang memulai bisa jadi kan. Karena di saat warga sedang kesusahan ekonomi, tiba-tiba dengan joget-joget begitu gitu kan. Itu kan sama dengan menghina gitu. Nah, kemudian ketika kami memprotes, kami yang disalahkan. Kami dipaksa untuk menerima hasil gitu. Nah ini jadi tidak ada gitu. Jadi kepada siapa kami berharap gitu. Maka kalau tadi disebutkan oleh panelis-panelis yang ada ya, Bu Bivitri yang lainnya juga, kalau filantropi aktivis seperti ini juga dibungkam dan berhasil, termasuk jurnalis, dan berhasil membuat takut, lalu kepada siapa gitu rakyat berharap ya, rakyat yang notabene-nya tidak berpikirnya kurang kritis mungkin ya, kemudian hanya berpikiran bagaimana cari makan besok, sebagian besar seperti itu kan. Nah maka siapa yang akan ibaratnya mengemban amanah ini. Lalu selanjutnya oh iya juga ada yang lucu juga nih, hakim menormalisasi penjara. Jadi sebelum putusan itu hakim bilang wajar kok di penjara katanya. Soekarno-Hatta aja di penjara. Nah, itu sama dengan membangun stigma bahwasannya di penjara itu nggak masalah gitu, bersalah itu tidak masalah, bukan bahwasannya kami tidak bersalah gitu. Dan endingnya maka demokrasi itu salah. Sehingga dapat disimpulkan ke situ larinya. Lalu selanjutnya mungkin menanggapi yang tadi ya dari teman-teman Jatera ya. Bisa disimpulkan berarti Mas ya ribuan orde lama ini ya. Kalau keadaannya seperti itu. Nah, dari Ibu Nani tadi gagal mengidentifikasi dan paradigma aparat. Kemudian dari Bivitri tadi frase kausul prakausul ya. Nah ini juga jika yang ditemukan tadi ya kami kan memvalidasi ya keadaan memang seperti itu faktanya. Nah maka itu benar yang dikatakan Bivitri tadi ya. Bahwasanya saat kejadian ketika saya tanyakan kepada adik saya sebenarnya dia datang untuk melihat pasca kejadian. Karena dia datang jam 5:30, saya datang jam 6. Itu kalau dibilang udah nggak ada kerusuhan. Nah, itu saya bertanya yang teman-teman yang memang hadir dari malamnya. Nah, itu katanya ada sekelompok orang yang tiba-tiba maju paling depan, lalu membawa batu, kayu gitu. Sehingga dengan hal itu ya kelompok yang tadinya nonton, mungkin yang sebenarnya warga biasa, jadi ikut-ikut maju ke depan gitu. Sehingga tiba-tiba nih nanti yang di depan tadi yang memprovokasi hilang. Akhirnya yang ditangkap yang tersisa gitu. Yang tersisa di situ warga. Ada juga ibu-ibu ya penjaga warung yang anaknya disuruh nutup warungnya karena takut dijarah, akhirnya dibawa juga. Nah, efeknya mungkin bagi kami ya terus terang ya keluarga malu ya. Nah, kalau tadi dibilang apa ya ibaratnya wajar di penjara itu wajar ya mungkin belum pernah merasakan gitu hakimnya karena di lingkungan
di lingkungan sendiri. Ini warga udah banyak yang ngomongin gitu. Mungkin kalau anak ini bukan ibaratnya bukan orang yang dikenal baik, ya mereka akan dicap sebagai kriminal gitu. Nah, pembangkang ya. Padahal ya warga yang tadi ngomong juga sebenarnya pengen apa keluhannya itu disampaikan. Nah, saya juga sempat audiensi dengan yang menangkap saya. Nah, dia berdalih bahwasannya ketika yang dipukulin tadi. Nah, kalau yang ditangkap polisi oleh pendemo, maka polisi akan sama hasilnya gitu. Polisi akan dipukulin. Nah, saya bilang beda kan, polisi punya payung hukum, saya bilang. 1000 banding 1 orang yang berani ngelempar polisi, saya bilang. Walaupun itu banyak gitu. Walaupun orangnya banyak tapi disuruh ngelempar polisi 1000 banding 1, saya bilang yang berani. Nah, saya bilang gitu. Nah, maka ya sempat dalam keadaan itu juga saya ibaratnya membantu ada Gojek yang lagi bawa penumpang itu mau dibawa masuk juga tadinya. Nah, sehingga saya berpikir ini apa sih yang dicari gitu, core visinya apa gitu kan. Kalau nangkapnya aja serabutan begini gitu. Nah, tadi ya kalau teman Jetera tadi membuat laporan hanya tinggal di meja gitu ya, hanya tinggal di atas meja. Semoga ini nggak berakhir di atas meja. Nah, kita melihat dari apa yang dilaporkan oleh Theodor Herzl ya. Theodor Herzl ini buat laporan. Dia salah satu penginisiasi gerakan Zionis ya terhadap Palestina itu. Nah, ini awalnya dia diremehin. Bukunya itu nggak ada yang melihat, laporannya itu nggak ada yang melihat. Tapi 400 kemudian bukunya dipakai untuk membuat sebuah gerakan Zionis gitu. Nah, dan masih banyak lagi yang sebenarnya buku yang tadi yang berakhir di atas meja mungkin dalam beberapa dekade kemudian akan menjadi motivasi dan inisiator sebuah gerakan yang bisa memajukan bangsa ini ya gitu. Nah, terakhir saya juga termasuk aktivis, saya adalah relawan kemanusiaan yang dimana kalau ada bencana alam saya dan adik saya juga termasuk relawan kemanusiaan, itu kan turun ya. Nah, saya melihat kalau penyintas bencana alam mereka masih melihat harapan gitu, masih punya harapan. Nah, tapi kalau penyintas politik ini butuh waktu yang lama untuk mengembalikan keadaan itu seperti semula. Ya termasuk mungkin tadi ya mas-mas ini pada trauma ya. Bukan hanya di teror ya. Itu membalikannya. Ibaratnya menjadikan pemuda yang baru yang berani mengkritisi sebuah kebijakan itu akan lama gitu. Bahkan mungkin hampir nggak ada harapan gitu. Nah, kalau tadi makanya saya bilang suatu bencana yang dihasilkan dari politik ini mungkin saya bisa kasih kesimpulan lebih besar akibatnya daripada bencana alam. Bencana politik ini ya. Ya, terima kasih Mas Ammar. Tadi pertanyaannya valid ya dan nanti akan direspon oleh panelis atau bisa perwakilan. Saya sekaligus mengundang tiga penanggap Pravio, Mas Isnur dan Dimas untuk kembali ke depan sembari membuka ruang untuk peserta diskusi yang hadir di ruangan ini untuk memberikan pertanyaan atau pandangan atau mungkin sanggahannya gitu ya, karena tadi Mas Isnur bilang sepertinya ada penyusup gitu ya, intel. Silahkan mungkin 2 orang karena mengingat ada keterbatasan waktu, teman-teman jurnalis atau peserta yang hadir kalau ada. Adakah? Oke, 1 orang, ada lagi? Ada lagi? Oke, 1 dulu ya. Silahkan perkenalan dulu baru menyampaikan respon. Berdiri atau duduk, Mbak? Bebas saja. Oh, duduk aja. Nama saya Iwan, saya dari Depok. Saya karena waktunya terbatas, saya mau bertanya pada Pak Muhammad Isnur. Bagaimanakah hak-hak anak-anak yang di bawah umur itu ya SMA dan STM itu, apakah dicabut atau tidak? Apakah yang termasuk dari swasta atau negeri, dan apakah ada hukum restoratif yudikatif gitu dari kepolisian? Itu dari saya. Oke, itu dikeluarkan dari sekolah ya? Ya, ada. Oke,
Ada lagi yang ingin bertanya atau merespon? Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Boy dari Universitas Pertamina jurusan HI. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Kak Jordan. Tadi saya sempat notice mengenai teror yang didapat ketika di kos-kosan maupun lewat platform online. Jadi pertanyaan saya adalah, ketika mahasiswa UI mendapat teror tersebut, bagaimana respon dari pihak kampus saat itu dan apa upaya yang mereka lakukan untuk membuat mahasiswanya merasa aman kembali? Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Tadi pertanyaannya ada spesifik disampaikan untuk... Oh, oke. Oke, kalau gitu kita langsung saja secara singkat direspon oleh panelis ataupun narasumber. Mas Isnur dulu ya. Pertanyaan pertama soal kriminalisasi terhadap pelajar. Iya, pertama terlarang bagi sekolah, bagi penyelenggara negara untuk mengintimidasi anak-anak gitu. Mungkin beberapa dari mereka adalah anak berhadapan dengan hukum, tapi anak-anak ini dilindungi oleh undang-undang dan diproses sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak. Jadi mulai dari sejak awal penangkapan tidak boleh ditangkap orang di tengah jalan, digebugin, nggak boleh tuh. Bahkan sejak awal pemeriksaan sudah harus ada pendampingan dari pendamping sosial, lawyer atau advokat, orang tua dan bapas. Nggak boleh BAP tanpa pendamping, itu BAP-nya nggak sah tuh, langsung DNO nanti kemudian di pengadilan gitu. Yang kedua, juga terlarang untuk mengintimidasi di sekolah apalagi sampai dikeluarkan. Karena itu bukan kesalahan. Ini pelanggaran double. Pertama melarang berdemo, yang kedua menghapus hak pendidikan. Itu kesalahan besar tuh. Maka sekolahnya atau tempat dia buat pendidikannya harusnya diberikan sanksi, ditegur. Ya, walaupun memang sekarang posisinya secara politik seolah-olah menjadi sah atau terlegitimasi, maka anak ini berhak mendapat pendampingan dari lembaga. Nah, berarti yang problem adalah kita sekarang ini punya situasi, Mbak. Tidak ada lembaga yang fokus memperhatikan anak. Iya. Bagi saya sendiri, LBH sendiri, dulu ada LBH anak, sekarang nggak ada. Ya, KPAI sendiri lemah kemampuannya untuk menjangkau seluruh Indonesia gitu. Pemda juga tidak punya fokus bagaimana melindungi anak, malah cenderung mengintimidasi anak untuk nggak ikut demo. Ya, nah kita harus apa? Kita harus pertama gunakan standar yang memang Indonesia sudah terima ratifikasi Konvensi Hak Anak. Bagaimana tentang peraturan PBB, bagaimana menangani demonstrasi, anak wajib dilindungi, berhak demonstrasi. Undang-undang sistem perlindungan anak, di mana anak berhak didengarkan. Nah, ada situasi yang sekarang di laporan kami itu seperti bahwa ia nggak terpimpin. Ini tantangan. Tantangannya apa? Karena setiap ada mau demonstrasi dihadapi dengan kekerasan. Justru kekerasan respon atas demonstrasi inilah yang memicu kekerasan lanjutan. Jadi saran saya solusinya sekarang yang harus dibenahi pertama adalah bagaimana kepolisian mengubah secara signifikan metode penanganan aksi demonstrasi. Karena apa? Ketika mereka melakukan kekerasan, ya, melempar gas air mata, water cannon, itulah cara pertama untuk masyarakat akhirnya defense. Dan kekerasan berlanjut. Bahkan temuan kami itu ada aparat-aparat tidak berseragam, ya, yang kami yakini itu adalah barisan atau bagian dari intelijen, ya, petugas aparat keamanan memprovokasi di lapangan gitu. Jadi ini memang secara paradigma mulai dari pendidikan, rekrutmen, penugasan semua harus benar-benar dijaga. Apa? Karena demonstrasi itu adalah ruang pendidikan, termasuk pendidikan buat anak-anak. Kalau anak-anak dididik setiap demo pasti keras, pasti brutal, apa yang terjadi? Terjadi masyarakat tidak percaya dengan hukum. Memandang aparat sejak awal tuh pasti dia akan nyakiti kami. Ya. Makanya kan simbol dalam aksi Agustus itu adalah aksi emak-emak. Masih ingat gak? Berjilbab dia membawa bendera. Itu adalah gambaran di mana ada ketimpangan yang luar biasa antara warga yang sedang berjuang berekspresi dengan sikap aparat gitu. Jadi jangan hanya mengharapkan anak dididik, ya masyarakat sipil, ya guru-guru, sekolah, dinas pendidikan, orang tua, kita harus membaca, menelusuri, melakukan pendidikan yang tepat dan melindungi anak-anak agar mereka bisa berdemonstrasi. Tapi ekosistem kebijakan negara, ekosistem aparat negara juga harus menghentikan segala tindak kekerasan.
Nah, kekerasan ini kan sirkular ya, dalam artian dia tidak hanya karena faktor satu, banyak hal ya. Emosi yang gak tersalurkan, kemudian ruang hidup yang penuh dengan himpitan dan lain-lain membuat orang juga frustasi gitu. Jadi ya klaim bahwa negara Indonesia bahagia versi Presiden Prabowo itu yang justru salah. Kenapa? Karena menutupi fakta yang sungguh terjadi. Diklaim kami bahagia sehingga tidak mendapatkan realita yang sesungguhnya. Maka sekarang harus diakui yang dipresentasikan oleh Mas Raffio, masyarakat itu berat, Bos. Masyarakat itu menderita. Ya, kemiskinan tuh ekstrim di mana-mana, gaji guru tuh kecil di mana-mana, itu yang dibongkar, diakui sehingga pemerintah tepat ambil kebijakannya. Nah, maka untuk itu apa saran saya? Satu, lakukan langkah-langkah, lakukan rehabilitasi, pemulihan buat anak-anak ini, juga buat korban-korban yang lain. Karena tadi saya sedih banget dengernya, chilling effect ini benar-benar meluas. Dan terancamnya orang bebas bersuara adalah terancamnya perubahan kebaikan negara ini. Yang rugi ini bukan cuma korban-korban tapi negara ini. Seluruh rakyat Indonesia adalah korbannya. Karena akan kehilangan generasi yang mereka berani berekspresi, ya, mereka mengetahui faktanya, mereka jujur bercerita dan berani berkolektif dipukulin. Jadi polisi itu rugi gitu. Polisi ini sadar apa enggak sih? Bahwa Anda itu dapat perubahan konstitusi itu, Anda menjadi lembaga yang terpisah dari TNI, itu karya-karya anak muda. Ya, ketika Anda memukuli anak muda, memukuli mahasiswa, Anda mengkhianati sejarah sendiri. Siapa yang membebaskan Anda dari cengkraman dulu di bawah rezim militer? Harusnya polisi menyadari itu. Ya, maka hentikan segala praktik kekerasan, brutalitas, dan orang berdemonstrasi adalah bagian dari perintah konstitusi. Untuk mereka apa? Berpartisipasi aktif memajukan negerinya. Itu tuh cinta mereka pada negerinya. Cinta kepada Indonesia gitu. Dengan cara berbeda. Jadi jangan anggap patriotik itu hanya orang berseragam angkat senjata. No. Setiap mahasiswa, anak-anak yang demonstrasi adalah patriotik. Mereka pejuang-pejuang negara ini gitu. Bagi saya itu mungkin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Isnur. Terakhir ya? Nanti terakhir aja. Satu lagi. Nyambung tadi Mas Isnur kan bilang nggak ada yang sekarang LBH atau apa fokus ngurusin anak gitu ya. Yang soal anak ya. Sebenarnya kalau teman-teman baca di laporan Komisi Pencari Fakta ini bisa dilihat ada satu sebenarnya selama ini yang selalu fokus ngurusin anak-anak pelajar yang terjebak dalam pemidanan setelah demonstrasi, namanya Yayasan Lokataru. Dan itulah persis alasan Del Pedro dipidana sama polisi gitu, bahwa dibilang bahwa dia membuka posko aduan bagi pelajar yang mengalami kriminalisasi, bagi pelajar yang mengalami pencabutan kartu Jakarta Pintar dan lain-lain. Ini dibilang sebagai provokasi untuk ikut aksi gitu. Ini sama kayak orang bilang misalnya, jangan khawatir kalau aus nanti gue kasih minum, terus dibilang kayak gara-gara lu orang aus gitu. Padahal kayak ya gue nyediain ini supaya ini, karena ada istilahnya ini malah kalau negara menyediakan nggak perlu ada NGO ini, kayak kita dengan senang hati juga kok gitu kan, misalnya nggak usah mengerjakan ini. Almas nggak ngurusin korupsi, tiap hari bahagia kali hidup ya Mas ya, daripada tiap hari harus ngurusin korupsi. So poinnya adalah persis gitu pertanyaannya, bagaimana dengan warga yang kemudian haknya nggak terpenuhi. Tentu ada kritiknya juga, kita juga otokritik gitu ya, tapi kerja-kerja masyarakat sipil ini yaitu mengisi kekosongan yang selama ini dibiarkan sama pemerintah. Nah dengan kondisi sekarang kayak di laporan Komisi Pencari Fakta terjelas gitu ya, jadi pertanyaan-pertanyaan penyidik tuh aneh, lompatan logikanya tuh ekstrim dan absurd. Jadi bertanyanya itu bahwa ini Del Pedro bikin unggahan Instagram. Nah jadi karena unggahan Del Pedro ini yang followersnya bahkan cuma berapa gitu ya, lebih banyakkan saya juga gitu ya, tapi ternyata gara-gara Del Pedro se-Indonesia pelajar pada demo gitu. Hebat gak tuh gitu. Dan sekarang dia harus nanggung. Sekarang kita mau nyalahinkah kalau misalnya gitu ya. Saya yakin enggak kalau Del Pedro mah gitu. Tahu banget enggak akan mundur. Tapi kalau misalnya selesai urusan ini terus Del Pedro memutuskan enggak deh, gue mau jadi corporate lawyer aja lah di perusahaan gitu. Itu yang diinginkan ada lagi. negara. Iya kan? Terus siapa yang nyediain itu? Enggak ada kan? Nah jadi itu yang kita kayak jadi apa ya, aneh gitu ya Mas Isnur ya, kayak ini jadi mau diapain ke kata Mas Isnur tadi, pelajar mau dibawa ke ini. Jadi sebenarnya bukan, bahkan saya berani bilang dalam proses pencarian fakta kita bisa bilang itu enggak cuma kecurigaan fakta Mas Isnur. Jadi bahwa ada aparat berpakaian preman gitu ya. Karena gini, jadi kejadian itu banyak kita nyebutnya ada si ini diculik, si itu diculik gitu ya. Nanti ketemunya di Polda. Kan kita kayak ya kalau diculik ketemunya di Polda yang bawa bukan maling dong. Ya enggak? Ini kayak kalau orang diculik terus ketemunya nanti di masjid, ya kita mikir misalnya oh dia diculik sama marbot masjid gitu. Kalau dia diculik terus ketemunya di kebun binatang, kita pikir dia adalah
korban penculikan penjaga kebun binatang. Nah kalau dia diculik ketemunya di Polda, ya masa bukan polisi gitu kan aneh ya. Jadi memang dengan kondisi masyarakat sipil nggak punya kekuatan dalam konteks biaya, sumber daya, kita nggak punya tuh Cellubrite gitu ya, nggak punya Pegasus segala macam. Yang bisa kita lakukan adalah akhirnya menarik garis gitu. Mungkin bukan yang kayak A sama dengan A gitu, tapi ya A paling dekat ke kebenaran adalah ini, karena inilah yang setidaknya ini satu-satunya sampai saat ini kamilah yang mengupayakan gitu ya membuka tabir itu. Apakah 100% benar? Mungkin enggak gitu, kayaknya kalau 100% benar ya jadi Tuhan sekalian gitu ya. Tapi selama negara masih diam dan nggak memberikan apa yang menurut mereka benar, buktinya seperti apa, bukan cuma narasi, maka ya ini adalah faktanya gitu menurut saya, gitu Mas. Ya, terima kasih tambahannya Raffio. Penangkapan itu tidak sama dengan penculikan gitu kan, jadi intinya itu. Dan ironis tadi yang disampaikan oleh Raffio, kehadiran masyarakat sipil yang sebetulnya mengisi kekosongan layanan yang disediakan oleh negara, ini juga banyak menghadapi ancaman atau yang biasa kita kenal dengan shrinking civic space gitu ya, dan itu yang sedang dialami oleh Lokataru dan banyak NGO atau LSM di Indonesia. Pertanyaan kedua silahkan dijawab. Jordan ya, silahkan. Terima kasih pertanyaan, sebenarnya ini jawabannya nggak terlalu panjang ya. Kalau dari pihak kampus sendiri, kita sudah pernah mengadakan kesepakatan gitu ya, ada, dan itu juga sudah disampaikan pihak kampus di media gitu, bahwa pertama pihak UI akan membentuk tim investigasi gabungan, yang kedua akan melakukan perlindungan secara melekat, dan yang ketiga akan menyediakan hotline pengaduan gitu. Tetapi sejauh ini yang saya jalani sendiri, selama ini kami menyikapi kasus ini tidak dengan bantuan pihak kampus gitu. Kami sangat bersyukur beberapa hari lalu kami membuat laporan kepada pihak kepolisian didampingi oleh kawan-kawan dari LBH Jakarta sebagai pendamping kami. Ya itulah yang kami jalani. Sejauh ini pihak kampus ya seperti tadi, tim investigasi gabungan belum ada kabar lanjutannya, kemudian juga pendampingan secara melekat juga ya tidak kami rasakan gitu ya, dan hotline pengaduan juga ya untuk apa gitu, karena kan selama ini kami sudah diketahui gitu, kasus kami sudah diketahui, kami butuhnya benar-benar dibantu, bahkan sesimpel kami membutuhkan rilis gitu ya di akun resminya UI untuk berpihak kepada para korban gitu, belum ada sampai hari ini. Tetapi tentunya with a good intent gitu ya, kami berharap gitu bahwa pihak kampus terus membersamai kami sebagai korban. Tapi poinnya di sini adalah bahwa kita sebagai sesama warga yang diperlakukan seperti ini, menurut saya ya kita punya satu sama lain aja gitu. Kita punya warga, jaga warga, warga bantu warga gitu. Kita membantu satu sama lain. Teman-teman di sini dengan kesadaran masing-masing, kesadaran kolektif, ya tidak perlu mengandalkan pihak-pihak yang istilahnya memiliki kekuasaan atau power gitu. Kami sejauh ini masih bisa berdiri sendiri untuk memperjuangkan kami sendiri, dan tentunya teman-teman lain yang saat ini tidak punya kapasitas untuk hal tersebut, ya baiknya kita saling membantu gitu. Teman-teman tahanan politik yang saat ini masih ditahan, masih ya tidak jelas statusnya bagaimana, mungkin kita bisa sama-sama saling menyuarakan gitu. Karena after all, only kita doang yang got each other saat ini. Gitu sih dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Jordan. Satu lagi sebelum ditutup, mungkin nanti bisa diskusi setelah diskusi aja ya. Tapi tadi ada respon yang sebetulnya kurang lebih sama dan penting sekali untuk direspon oleh Komisi Pencari Fakta, yaitu soal efek takut ya, yang tadi disampaikan mulai dari Iqbal, Jordan, juga Mas Amar, juga Dery begitu ya, yang itu tidak terelakkan memang terjadi hari ini. Orang bukan hanya mau ikut demo atau melakukan kritik secara terbuka, mau posting lewat akun anonim aja sekarang udah takut karena negara bisa tahu gitu ya, aparat bisa tahu itu siapa sebenarnya yang posting karena mereka punya peralatan yang sedemikian canggih. Nah, dalam kondisi yang seperti itu dan di tengah negara yang semakin penting untuk diawasi karena mengeluarkan ketidakbijakan, nah kita harus gimana nih? Silakan Mas
Mas Isnur atau Raffio sebagai penutup. Takut itu wajar ya, tapi kata Munir begini, Munir bilang justru kita harus takut pada takut itu sendiri. Ya kita takut, tapi justru kita harus takut sendiri-sendiri, karena takut itu mematikan logika kita. Caranya bagaimana? Caranya kita harus bersolidaritas, kita harus saling membantu. Dan kalau mereka punya senjata api, kita punya senjata solidaritas, maka kokang senjata itu dengan mari kita lebih bersatu, lebih solid, saling menjaga, saling melindungi, dan membawa mereka tuh melakukan kekerasan dalam ruang-ruang yang gelap, ya. Dalam ruang-ruang yang ingin tadi nggak terlihat dan lain-lain. Tugas kita membawa ke ruang terang dan menyeret mereka agar mereka nggak lagi bersembunyi di ketiak-ketiak kekuasaan. Ya, tarik mereka ke dalam ruang-ruang pertanggungjawaban. Itu cara kita melawan takutan. Terima kasih. Raffio ada tambahan? Kalau dari tulisan dari laporan Komisi Pencari Faktanya sih kan sebenarnya yang pertama adalah perlu mendudukkan tanggung jawabnya bukan di masyarakat sipil gitu. Itu penting. Makanya rekomendasinya ke masyarakat sipil lebih ke ayo kita perkuat, tapi at the same time nggak cukup gitu. Nggak akan kalau rekomendasi masyarakat sipil ini dilakukan 100% nggak akan ngubah apa-apa selama yang lain nggak gerak. Jadi tanggung jawabnya kalau kita orang bilang ketemu di tengah itu bukan pemerintah gerak 50, masyarakat sipil gerak 50, masyarakat sipil satu juga cukup gitu. Pemerintah yang geraknya banyak menurutku. Yang kedua, ini rada pengalaman pribadi gitu ya, kan pernah mengalami juga kriminalisasi gitu ya. Takut sih, wah gila banget kalau ada orang yang nggak takut mau sujud sembah gitu. Takut gitu, kayaknya ada setahun 2 tahun kayak nggak dulu deh kalau diajak ketemu yang kayak ngobrolin masalah. Maksudnya enggak kayak yang grassroots gitu Mas, yang kayak masyarakat sipil gitu ya. Kerja ya tetap namanya di industri NGO gitu ya dilakukan gitu ya. Istilahnya main aman lah. Tadi saya sangat senang gitu mendengar tadi kayaknya Derry atau Jordan yang ngomong tentang perawatan sebagai bagian dari perjuangan, ya itu penting gitu karena at the end of the day yang salah satu yang sangat mengemuka pas Agustus adalah gampang banget untuk ketika lagi situasi lagi panas itu untuk kemudian terpancing gitu, karena di hampir semua bab kita akan lihat paranoia itu ada di semua pihak, di bagian anak-anak yang berdemo, di bagian masyarakat sipilnya yang kemudian membuat juga kayak yang mana yang harus kita pantau nih, kita ikut apa enggak nih, kita dukung enggak nih gitu, atau kita enggak kita dukung, polisi juga, tentara juga, pejabatnya apalagi, paranoianya ada di mana-mana, karena ada paranoia di mana-mana ini, maka memang perlu memutuskan gitu, bukan memutuskan kayak Israel itu dalam ini tuh ada yang ngambil risiko lebih banyak, maka dia juga dapat dukungan lebih banyak gitu kan. Yang ke orang ke depan kayak Mas Isnur kan, ya dia gitu, ngomongnya susah-susah yang ini ya biar Mas Isnur kalau dipanggil congrats ya gitu, good luck gitu. Kalau aku kan belakang-belakang, nah sama gitu di pergerakan ini kadang-kadang kan kita lihat selama dinamika itu kan banyak misalnya ada yang ke highlight dikit, kemudian langsung curi panggung, ini ada yang maju dikit, ini padahal maju itu risikonya gede gitu, karena kemudian matanya ke dia gitu kan. Nah sama nih kayak teman-teman ini kan ngalamin pasti takut gitu. Dan aku rasa logical response-nya pasti mundur dulu gitu. Nah pas kita mundur dulu itu gimana caranya pas kita mundur, bukan berarti semua orang mundur. Nah kalau itu baru itu terjadi penokohan. Tapi kalau menurut saya sekarang mah masyarakat sipil ini, teman-teman mahasiswa ya, ketika ada yang, kan ada juga yang misalnya sekarang aksi demo 2 bulan lagi dia jadi staf sus gitu ya. Nah ketika dia hilang kan gak mati pergerakannya. Artinya ternyata tumbuh kok gitu, ada yang mundur, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang maju, ada yang rehat dulu, ada yang naik gitu kan. Jadi selama itu masih dirawat, menurut saya masih bisa gitu. Karena sebenarnya kalau dibilang kok kita ditekan terus, mereka juga ketekan kok. Kalau nggak ketekan nggak kayak gini situasinya gitu. Ngapain gangguin anak-anak orang 703 di penjara, ditahan dan di sidang kayak gini kalau nggak ada yang rasa takut di situ gitu. Oke, terima kasih Raffio dan Mas Isnur respon terakhirnya. Jadi tadi ya pentingnya bersolidaritas, merawat kerja-kerja perawatan, aksi kolektif dan sebagainya. Mungkin satu lagi yang penting adalah membangun strategi baru begitu ya, yang membuat masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, gerakan warga kritis dan sebagainya ini lebih strategis lagi dalam melakukan kerja-kerja atau menggunakan hak politik dan sipilnya. Itu tadi diskusi dari Komisi Pencari Fakta, satu ikhtiar yang
Kalau saya lihat ini sebagai upaya untuk melawan pembonsaian atau monopoli narasi yang sejak Agustus 2025 sampai saat ini coba dibangun begitu ya oleh berbagai pihak, oleh negara, oleh penegak hukum dan sebagainya, agar tidak berakhir di atas meja seperti yang tadi disampaikan oleh penanggap. Mari kita suarakan temuan-temuan dari Komisi Pencari Fakta yang jelas ya dasarnya adalah data, adalah wawancara terhadap kepada orang-orang yang sangat relevan mulai dari akademisi, korban dan sebagainya, dan semoga gerakan masyarakat sipil itu terus maju ke depan, tidak kalah dari chilling efek yang coba diciptakan oleh negara. Itu saja, terima kasih. Saya Alma Syafrina, terima kasih teman-teman yang sudah hadir secara online atau offline. Tepuk tangan dulu untuk panelis narasumber.